Halo, selamat pagi semua. Bersyukur bisa ada di sini ya bareng-bareng ladies lagi sekali lagi dan masih dengan rangkaian tema yang sama, which is unashamed, nggak ada lagi rasa malu. Sedikit recap, karena biasanya seminggu berlalu banyak kegiatan kita lupa. Di minggu pertama kita belajar kalau shame itu berupa pikiran perasaan dan yang nadanya itu pasti menuduh, menuduh siapa diri kita. Bikin kita hopeless, dan sampai kita bisa bersembunyi dari Tuhan karena rasa malu itu. Dan sumbernya adalah sebuah kebohongan yang kita percaya di dalam belief system kita. Itu minggu pertama. Yang kedua, itu ada sebuah kesaksian dari Miss Stephanie. Highlight dari kesaksian dia adalah perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with God itu doang kunci untuk membebaskan kita dari rasa shame itu, dari belief system yang lama. Jadi poinnya itu perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, which is last week, kita belajar practical tools-nya. Gimana kita untuk jurnal, untuk menguraikan perasaan-perasaan yang kalau wanita itu suka tumpang tindih gitu ya, tumpang tindih. Dan sebenarnya ketika diuraikan kita bisa lihat apa sih akarnya, kebohongan apa yang kita percaya gitu, sehingga kita punya rasa emosi-emosi yang keluar itu. Dan nanti di akhir akan ada pengumuman, si journaling ini akan ada sesi spesial ya buat kita semua ladies. Oke, tanpa berlama-lama, minggu ini aku sangat excited karena aku di sini bersama Cilusia, dan aku percaya kita semua di sini akan belajar sesuatu yang baru, fresh download from the Father through Cilusia. Yeay, langsung aja Ci, silakan membagikan pesan Tuhan. Oke, terima kasih Kesya, terima kasih buat semua yang sudah hadir, puji Tuhan. Waktu Kesya menghubungi saya dengan tema unashamed, saya benar, wah, sepertinya Roh Kudus itu bicara sama saya. Saya harus ngomong apa nggak ngomong ya? Unashamed itu shy dan shame itu beda. Shy kan malu, ya. Bahasa Indonesia terbatas sekali pengertiannya. Shame juga malu. Tetapi shy itu kayak umpamanya, wah dia itu pemalu, ya. She shy. But shame itu sesuatu hal yang memalukan, ya. Satu perbuatan atau tindakan, satu kejadian yang pernah terjadi dalam hidup orang yang memalukan. Dan temanya adalah unashamed, artinya tidak malu lagi. Puji Tuhan. Oke, siapa di sini yang tidak pernah melakukan hal yang tidak memalukan? Ada? Sering. Oh ya, kita semua pernah melakukan dalam hidup kita ya, Kesya, hal-hal yang memalukan. Dan kalau kita ingat lagi, kita mungkin bisa ketawa. Oh iya ya, dulu kok pernah bisa melakukan seperti itu, ya. Tetapi ada orang yang kalau mengingatnya aja udah nggak mau lagi karena begitu memalukan, nggak mau dia ingat itu lagi, ya. Dan sebisa mungkin dia tidak mau mengingat hal yang memalukan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dan kalau bisa, mungkin kita mau masuk time machine, mesin waktu, putar lagi mundur, kita ulang lagi tuh hal yang memalukan supaya jangan terjadi. Jadi kita pernah di dalam hidup kita mengalami suatu peristiwa hal yang memalukan. Maaf ya, saya sedikit agak batuk. Tapi kita pagi ini kita akan melihat beberapa kejadian di dalam hidup Yesus, di dalam perjanjian baru, di mana dia juga mengalami hal-hal yang seperti hal itu. Kita akan lihat ada beberapa poin ya. Yang pertama, dalam Lukas 3, saya mengambil semua dari The Passion Translation, saya terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Lukas 3. Di situ dikatakan Yesus itu dinyatakan sebagai anak laki-laki dari Yusuf, umurnya kira-kira 30 tahun ketika dia memulai pelayanannya. Lalu kemudian disebutkan nama-nama Maria ibunya, ya, urutan generasi keturunan Maria dari Maria sampai ke Adam. Dan di tengah-tengahnya itu kalau kita baca dalam Lukas 3 ya, itu ada Obed di mana orang tuanya adalah Boas dan Ruth. Ruth orang Moab. Lalu kemudian orang tua daripada Boas adalah Salmon, orang Yahudi, ya, dan istrinya adalah Rahab. Ya, ada yang pelacur yang di Yeriko itu, ya. Kemudian dalam keturunannya itu juga ada Peres.
ya. Peres itu anak dari Tamar dan Yehuda. Tamar itu siapa? Yehuda itu siapa? Tamar itu adalah menantu daripada Yehuda. Iya, iya. Yehuda adalah bapak mertuanya. Jadi kalau kita melihat silsilah keturunan sampai kepada Yesus dari keturunan Maria, itu tidak sempurna. Sangat. Ada cacatnya, ada celahnya, ada hal-hal yang kenapa kok dibiarkan saja hal-hal orang-orang yang bangsa lain yang bukan orang Yahudi, ya, bahkan pelacur, bahkan hubungan antara keluarga, kayak incest, hal yang seperti itu terjadi, itu nggak disingkirkan oleh Tuhan. Betul. Dibiarkan, ya. Berarti kita bisa melihat, saya terutama bisa melihat bahwa Yesus tidak malu. Yesus unashamed akan garis keturunan yang ada di dalam hidupnya, ya. Begitu juga ibu-ibu sekalian, saudara sekalian. Tidak usah malu dengan latar belakang keluarga kita. Siapa orang tua kita, pekerjaannya apa, pendidikan saudara apa yang engkau lakukan. Tidak usah malu. Kita ini tidak sempurna dalam garis keturunan kita, tapi Yesus sudah memberikan juga contoh yang sama. Tidak usah malu. Itu yang nomor satu. Ya, jadi Jesus heal not only physically, Yesus itu menyembuhkan bukan tubuh jasmani fisik saja, but also heal your shame. Tapi dia juga menyembuhkan hal-hal yang memalukan yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, dalam Lukas 5, menarik sekali saya perhatikan, Keisha. Dalam Lukas ini ada 3 kali peristiwa yang mirip-mirip. Lukas 5 ayat 27 sampai 32 berkata gini. Jesus went out and looked for a man named Matthew. Dalam bahasa Indonesia, Lewi, ya. He found him sitting at his tax booth, for he was a tax collector. Jadi Yesus went out and looked for, sengaja mencari, sengaja mencari si Lewi ini, pemungut cukai. Lalu Yesus panggil dia kan, suruh ikut, dan dia ikut, ya. Tapi kemudian di dalam cerita itu si Lewi ini bikin suatu pesta, bikin suatu makan malam bersama-sama dengan Yesus di rumahnya dia. Dan Lewi ini mengundang juga tax collectors yang lain, teman-temannya, dan juga tamu-tamu yang lain, orang-orang Yahudi yang agamawi dan orang-orang ahli Taurat itu komplain, kenapa kok mengundang orang-orang seperti itu? Yesus makan-makan sama dia. Itu Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lukas 15 ada satu lagi, many dishonest tax collector, jadi banyak pemungut cukai yang tidak jujur, and other notorious sinners, dan orang-orang pendosa yang pokoknya dosanya kelihatan jelas deh dia berdosa, semua kumpul dengerin Yesus, ya. Dan orang banyak pada komplain, kenapa kok Yesus ini berhubungan atau berteman dengan orang-orang berdosa, ya. Lalu Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dikatakan, on his way to Jerusalem, Jesus had to pass through Jericho. Mau ke Yerusalem, Yesus harus lewat Yeriko, sengaja lewatin Yeriko. Ngapain? Kita tahu kan peristiwa di Yeriko, ada pemungut cukai juga yang terkenal. Masih ingat ibu-ibu siapa? Sakeus. Naik pohon. Ya, Sakeus itu Yesus berhenti di bawah pohon, turun, Sakeus, aku mau makan ke rumah kamu. Lalu dia makan di rumahnya Sakeus, orang-orang lain semua juga komplain. Kenapa dia kok makan dengan orang yang berdosa seperti itu? Jadi ada 3 peristiwa Yesus dengan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Yesus makan sama-sama mereka, orang-orang agamawi Yahudi, orang-orang orang-orang yang menurut hukum Taurat nggak senang, ya. Yang menarik buat saya adalah Yesus tidak malu untuk hangout, untuk makan, untuk kumpul dengan orang-orang berdosa. Dan pemungut cukai itu adalah tingkat yang ranking tinggi untuk mereka, ya. Jadi Yesus tidak malu, ya. Bahkan dikatakan Yesus sengaja mencari, ya, kepada mereka. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, tidak usah malu untuk kumpul atau ketemu dengan orang-orang yang menurut kita atau menurut orang luar, ya, itu orang berdosa, penjahat, pelanggar hukum, orang-orang yang nggak baik. Nggak usah malu. Jangan kalau kita ketemunya jauh sampai di tempat yang terpencil, yang kafenya ngumpet gitu, ya. Karena nanti kalau ada orang yang lewat,
kok hamba Tuhan kumpul-kumpul sama orang kayak begitu gitu. Takut Nggak- opini publik iya ya. betul, nggak usah seperti Yesus tidak malu untuk hal yang seperti itu ya, orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kita harus tahu ya bahwa you are the light. Kita ini adalah terang. Mereka ada dalam gelap, bukan kita ikut kumpul, karena kan di Mazmur kan jangan kumpul sama orang-orang fasik ya. Tapi ini konotasinya berbeda. Yesus kalau pemungut-pemungut cukai itu makan sama mereka, Yesus jadi terang. Bayangin Zakheus bertobat ya. Siapa yang punya hutang semua dibayar. Lewi bertobat ikut Yesus, dia ngarang ya kan, terus yang lain-lain bertobat. Jadi kan dia jadi terang. Begitu juga kita sama. Jadi kalau kita hangout dengan mereka, berkumpul, atau kalau kayak kumpulin yuk teman-teman kita yang lain, reunian apa, nggak apa-apa. Nggak usah merasa malu berkumpul dengan orang-orang yang belum mengenal kasih karunia kebaikan Tuhan. Karena kita adalah terang. Di mana ada terang, gelap itu akan pergi. Ya, jadi itu kita harus lihat di situ. Jadi Yesus tidak hanya, saya ulangi terus kalimat ini, Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh fisik jasmani kita, tapi dia juga menyembuhkan hal-hal yang memalukan ya dalam hidup kita. Mungkin kita merasa malu, jadi kita nggak mau ketemu dengan orang-orang seperti itu. Itu nomor 2. Nomor 3, Yohanes 4 ayat 4. Ini juga sama, menarik ya. Jesus had to pass through Samaritan territory. Yesus harus lewat wilayah Samaria. Ingat wanita yang Samaria yang di sumur Yakub, betul ya. Yesus berkelang sama wanita ini bahwa kamu itu sudah menikah 5 kali ya, bercerai, dan sekarang orang laki-laki yang bersama kamu bukan suamimu ya. Jadi ini menarik sekali ya, bahwa pada masa itu sejarahnya ya, seorang wanita itu dalam rumah tangga tidak bisa menceraikan suaminya. Enggak. Jadi wanita ini menikah 5 kali dan bercerai 5 kali karena dia diceraikan oleh suaminya. Ditinggalkan. Dia nggak bisa menceraikan suaminya pada masa itu. Jadi dia ditinggalkan, diceraikan. Dan laki-laki yang bersama dia saat itu tidak mau menikahi dia. Jadi kita bisa bayangkan bahwa wanita ini itu penuh dengan penolakan, kepahitan, ya, malu. Ya, sangat memalukan sekali, diceraikan berkali-kali tidak memalukan ya, dan tinggal bersama orang yang tidak mau menikahi dia itu memalukan ya. Yesus tidak malu untuk datang pada wanita ini, wanita yang bercerai 5 kali dan bahkan yang hidup dengan orang yang tidak menikah dengan dia. Yesus tidak malu. Yesus datang kepada dia, menjangkau dia, memberikan kasihnya. Dan wanita ini yang tidak diketahui namanya di dalam Alkitab, menurut sejarahnya namanya Potini, dan menurut sejarah yang ada, dia ini menjadi penginjil sampai ke Afrika, sampai ke Roma, dan bahkan dia mati sebagai martir. Luar biasa kan? Orang yang benar-benar penuh dengan penolakan, ya, orang yang bercerai bolak-balik, tapi dia menjadi penginjil yang luar biasa dan mati bagi Yesus. Yesus tidak malu ya dengan seorang wanita yang pernah bercerai. Dia tidak malu, dia datang, mendatangi dan merubah hidup orang itu. Mari kita juga yang sama. Kalau kita bilang kita ini anak-anak Tuhan, kalau kita bilang kita ini adalah daughter of the beloved Abba Father, kalau kita bilang ini kita punya kasih, tidak usah malu untuk bergaul atau berteman atau berasosiasi dengan orang-orang yang pernah bercerai. Yesus tidak, dia datang dan mengubah orang itu. Mari kita datang dan kunjungi orang-orang yang kita tahu pernah bercerai dalam hidupnya, berikan kasih Tuhan dan mengubah hidupnya, ya, untuk mencintai Tuhan, berlari ke arah Tuhan. Jadi Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh jasmani kita, tapi dia juga menyembuhkan hal yang memalukan, termasuk perceraian, dia menyembuhkan hal tersebut. Sekarang yang nomor berapa nih? Nomor 4. Nomor 4 kali ya, nomor 3. 4. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Panjang, kita sudah tahu ceritanya tentang kisah anak sulung dan anak bungsu. Ya, oke. Kalau di dalam ceritanya, ketika anak sulungnya itu berkata kepada bapaknya, anak sulung ini berkata begini, he comes back after wasting your wealth. Dia balik pulang setelah menghabiskan semua kekayaanmu on prostitute, pada pelacur dan
reckless living, dan hidup yang ugal-ugalan, hidup yang semaunya, hidup yang suka-suka semaunya, ya. Tetapi di dalam ayat yang di atas, ya, waktu anak bungsu ini pulang kembali, dia pulang setelah wasted all he was given, menghabiskan semua yang dia diberikan kepada dia di dalam extravagant and reckless living, di dalam hidup yang mewah-mewah, berfoya-foya, dan hidup yang ugal-ugalan semaunya sendiri, ya. Jadi kalau dilihat dalam ayat ini ada 3 hal yang dilakukan anak bungsu ini. Hidupnya semau-maunya sendiri, ugal-ugalan, ya, suka-sukanya apa yang dia mau dia lakukan, ya. Mungkin dia juga dengan pelacur-pelacur, dan juga hidup yang mewah-mewah, foya-foya, mungkin minum-minum, judi, macam-macam, ya, betul. Pokoknya semua yang dilakukan itu, ya. Tetapi anak bungsu ini kita tahu kembali kepada bapaknya, ya. Jadi mungkin di dalam hidup saudara juga pernah mengalami suatu situasi kehidupan yang seperti anak bungsu ini dalam hidupmu yang lalu. Hidupmu berfoya-foya semau-maunya sendiri, nggak peduli akan perkataan orang atau etika atau moral. Pokoknya maunya gue. Apa yang gue mau dapat kita lakukan. Apa saja yang kita melakukan. Atau bahkan engkau juga melakukan sesuatu yang tidak baik menurut etika moral untuk survive. Ada orang-orang, Kesia, yang untuk bisa bertahan hidup, dia melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dan orang cuma bisa melihat apa yang dia lakukan, tapi tidak bisa melihat motivasinya dia melakukan itu. Walaupun itu jelek, walaupun itu dosa. Mungkin dalam hidup kita pernah melakukan itu supaya kita bisa bertahan hidup. Apakah itu bentuknya melacurkan diri, melakukan sesuatu yang melanggar hukum, menipu orang, apa aja, hidup yang semau-maunya. Kalau kita pernah mengalami hal yang memalukan itu yang terjadi dalam hidup kita, malu kan, nggak enak kan? Mari, sama seperti anak bungsu ini, datang kembali kepada Bapak. Bapak akan bilang, pakaikan dia jubah yang terbaik, jubah aku. Pakaikan dia cincin, kembalikan pada posisinya, otoritasnya, dan dipakaikan sandal. Jadi lalu ini yang menarik berkata begini, ya. Let's prepare a great feast and celebrate. For my beloved son once was dead, but now he's alive. Mari kita siapkan pesta yang besar. Kita rayakan. Karena dulu anakku yang kusayangi ini mati, sekarang hidup. Once he was lost, but now he is found. Dulu dia terhilang, tapi sekarang sudah ditemukan. And everyone, ini menarik, garis bawahi di Alkitab saudara. And everyone, setiap orang, ya, setiap orang celebrated with overflowing joy. Merayakan dengan sukacita yang berlimpah-limpah, yang meluap-luap. Seharusnya lah, kalau ada orang yang kita kenal, berbalik dari hidupnya, kita sukacita yang melimpah-limpah, kita ikut senang, ya kan? Tetapi kenyataannya dalam hidup tidak demikian. Anak bungsu ini kan enggak. Kenyataannya enggak semua orang bersukacita. Yes, betul. Anak sulungnya datang, kakaknya enggak sukacita, marah, kesel. Begitu juga dalam hidup kita, ya. Mungkin ada orang atas apa yang pernah kita lakukan atau terjadi dalam hidup kita yang dulu memalukan. Harusnya sekarang ketika kita di dalam Tuhan, mereka bersukacita, tapi ada orang-orang yang mungkin menunjuk jarinya kepada saudara. Menunjuk saudara dengan 2 telunjuk mungkin. Ya, dengan 2 telunjuk menunjuk saudara, mengutuki saudara, menghina saudara. Bahkan kalau ketemu saudara narik napas, tuh kan, dia dulu begitu. Dia dulu begitu. Dia begitu dituduh. Jadi membuat kita tambah malu. Mari. Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh jasmani kita, tapi juga hal yang memalukan di dalam hidup kita. Ya, kalau hal-hal yang memalukan itu pernah terjadi, lari kepada Yesus. Kemudian yang ke berapa, guys ya? 5. Dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62, saya bacakan yang terakhirnya saja. Ya, Yesus berkata begini. Why do you keep looking back to your past? Kenapa kok kamu selalu melihat ke belakang ke masa lalumu? Have second thoughts about following me, dan mempunyai mikir lagi kedua kali, bimbang mau ikut Tuhan apa enggak, mikir lagi gitu ya. If you turn back, you are not fit for God's kingdom. Kalau engkau berbalik, engkau enggak pas, enggak cocok untuk dalam kerajaan Allah. Mari, saudara yang dikasihi,
semua yang memalukan yang pernah terjadi dalam hidup kita, nggak usah lagi ditengok ke belakang. Saya pernah khotbah nothing coincident. Terus maju ke depan. Seberangi laut merahmu. Mujizatnya ada di depan, laut merah akan terbelah. Lewati. Ya, maju. Jangan pernah lagi menengok ke belakang. Maju ke depan. Saya membaca buku tentang General of God. Ya, bukunya bagus sekali. Saya rekomen saudara baca. Ada beberapa seri, semua tebal-tebal tapi bagus. Karena ini women's talk, saya ambil 3 contoh wanita dari General of God. Kathryn Kuhlman, sudah tahu kan? Kathryn Kuhlman sangat terkenal. Amy Semple McPherson juga terkenal. Maria Woodworth Etter juga terkenal. Ketiga-tiganya adalah penginjil yang sangat terkenal. Hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan. Banyak sekali mujizat yang terjadi. Kathryn Kuhlman aja kalau masuk restoran, orang-orang bisa pada tumbang. Rebah karena urapannya luar biasa. Bahkan juga Amy, Amy, kalau dia datang menginjil di satu kota, rumah sakit bisa kosong karena pengurapan Tuhan. Jadi ketiga hamba Tuhan wanita ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ketiga-tiganya pernah bercerai. Mereka pernah menikah dan mereka bercerai. Tetapi mereka mengikuti apa kata firman Tuhan. Tidak melihat ke belakang, maju ke depan. Sehingga mereka terus dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya. Banyak jiwa dimenangkan, banyak kesembuhan terjadi. Jadi saya mau semangati saudara. Jesus heal not physically. Yesus tidak menyembuhkan hanya tubuh jasmani kita, but also heal your shame. Tetapi dia juga menyembuhkan malu saudara. Kalau saudara pernah bercerai, menikah lagi, cerai di dalam kehidupan saudara, atau apapun dalam masa lalu saudara. Kenapa dalam poin-poin yang tadi saya bicarakan, kenapa kok saya terus-menerus mengatakan Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh jasmani kita saja, tapi juga hal yang memalukan. Yesus mati di kayu salib sebagai kita. As us. Bukan hanya for us, bukan hanya mati untuk kita, Kesia. Sebagai kita, jadi kita. Jadi semua yang kita alami, dia akan harus mengalami supaya dia bisa menebus kita di kayu salib. Ya, saya akan bacakan beberapa contoh dengan cepat. Yesaya 53. Ya, Yesaya 53 ayat 1 dan seterusnya ke bawah, apa saja yang Yesus tanggung di kayu salib, ya. Ayat 2 dikatakan bahwa sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Yang ditanggung Tuhan Yesus adalah kalau kita sebagai wanita-wanita Tuhan merasa dirimu tidak cantik. Nggak ada orang yang mau sama saya. Nggak ada yang ngelihat saya. Kalau kita dalam kumpulan satu ruangan, umpamanya, kalau ada seorang wanita masuk yang cantik, semua nengok. Cantik banget dia. Tapi kalau saudara yang masuk, nggak ada yang nengok. Saudara merasa, aduh, terkucil, ya merasa diri nggak cantik. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib penanggung itu. Nggak usah malu. You are beautiful. Oke? Lalu ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Betul, kalau saudara pernah dihina, sampai dihindari orang, nggak ada yang mau ketemu saudara, Yesus juga sudah tanggung itu di kayu salib. Seorang yang penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan, sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan kalau sudah mengalami kesengsaraan. Biasanya ya, orang kaya tuh banyak yang mau kumpul. Tapi kalau orang yang sengsara, yang susah, orang nggak mau ikut kumpul-kumpul. Yesus juga sudah tanggung itu untuk saudara di kayu salib. Ya, nggak usah malu dengan kesengsaraan saudara, tidak usah malu dengan ketidakpunyaan saudara. Dia sudah menanggungnya. Ya mungkin bagi orang engkau tidak masuk hitungan, bagi Yesus engkau masuk dalam hitungan. Amin. Lalu kemudian penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sakit penyakit kita ditanggung, kutuk kita ditanggung, semua ditanggung di kayu salib. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Pemberontakan kita hidup mau gue sendiri, melakukan apa aja yang kita mau. Pemberontakan kita sudah ditanggungnya. Kejahatan kita,
Kalau kita pernah melanggar hukum, Ya. kita pernah di penjara, pernah apa ya, masa lalu semua sudah ditanggung Wow. oleh Yesus di kayu salib, ya. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita pernah kan? Masing-masing kita ambil maunya kita sendiri. Yesus juga sudah tanggung itu di kayu salib, dianiaya, ditindas, ya. Kalau kita pernah dianiaya, mengalami ketidakadilan, Ya. hidup nggak fair, kita benar tapi kita ditindas, ya. Salah-salahnya. Iya betul, ya. Tuhan manggung semuanya itu di kayu salib. Wow. Kemudian dikatakan ayat 8, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan upah tulah ia kena tulah. Ya mungkin di antara kita masih di negeri orang-orang hidup sekarang kan, tetapi ada orang yang nggak mau bergaul sama kita, nggak mau. Jadi kita diisolasikan. Bukan kita mau mengisolasikan diri, kita diisolasikan, ya, karena ya apa yang terjadi. Yesus juga sudah tanggung itu di kayu salib. Tidak perlu merasa terisolasi. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Bahkan Yesus ketika mati, kuburnya dikatakan di antara orang-orang fasik. Jadi benar-benar dia disingkirkan, dianggap fasik. Apalagi kalau anak Tuhan bercerai. Wah udah fasik benar-benar, dikubur mati benar-benar. Ya. Jadi tapi Tuhan Yesus sudah menanggung itu di kayu salib. Ya, puji Tuhan. Wah, saya nggak tahu apa yang terjadi kalau kita nggak punya Tuhan Yesus, ya. Banyak sekali dalam ayat-ayat sampai dengan ayat yang ke-12. Sekarang saya mau katakan bagian yang saya mau katakan ini. Tadi itu semua introduction. Introduction lama sekali ya. Ada satu lagi yang Yesus tanggung di kayu salib untuk kita semua. Ada satu lagi, ya. Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit. Jadi jubahnya yang 1 tenunan diundi. Pakaian Yesus dibagi 4. Oke, dibagi kepada 4 prajurit. Di dalam foto-foto atau gambaran salib atau film yang ada ketika Yesus di kayu salib, dia tidak pakai baju, betul, tetapi masih ada pakaian yang menutupi auratnya. Betul? Betul. Tetapi sejarah mengatakan pada masa itu bahwa semua orang yang di kayu salib, ya, dihukum penaltinya di kayu salib, mereka tidak diberikan suatu privilege, tidak diberikan suatu hal yang bisa menutupi auratnya. Enggak. Jadi dengan kata lain dikatakan dengan jelas bahwa Jesus was crucified naked. Jadi Yesus mati di kayu salib telanjang, Kesia. Enggak pakai baju sama sekali, tidak ada. Jadi itu hanya untuk etika dipakaikan yang kita lihat sekarang. Tapi kenyataan secara sejarah tidak. Dia benar-benar mati telanjang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang di masa yang sekarang ini, abad yang sekarang, biasa mungkin. Bisa lihat di YouTube, di Google, atau di film-film pornografi, semua orang bisa lihat orang telanjang biasa. Nggak lagi, gitu ya, biasa aja. Tetapi ini zaman dulu, berapa ribu tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, hal itu tidak umum. Mereka semua pakaiannya rapat, tutup. Jadi, bagi Yesus untuk mati di kayu salib telanjang itu benar-benar memalukan. Sangat-sangat memalukan pada masa itu. Sekarang aja ya nggak terlalu malu karena orang udah biasa, tapi itu sangat memalukan sekali. Betapa malunya Yesus. Dan Yesus menanggung itu untuk saudara dan saya. Kalau kita pernah mengalami hal-hal yang memalukan dalam hidup kita, Yesus sudah menanggungnya di kayu salib sebagai kita. Luar biasa kan? Seperti saya
saya pernah bercerai. Memalukan. Yesus menanggung itu untuk saya di kayu salib. Yes. Saya tidak sampai harus telanjang. Dia telanjang lebih memalukan daripada saya. Kemudian yang berikutnya adalah menurut Bloomberg, Golgota itu kemungkinan besarnya adalah suatu persimpangan di tempatnya Golgota adalah suatu persimpangan yang ramai. Jadi di persimpangan jalan di tempat yang ramai, ya. Jadi mungkin kalau sekarang di Jakarta mungkin itu di Bundaran HI. Oh iya betul, di Bundaran HI persimpangan. Yesus dipaku di kayu salib di Bundaran HI, ya, telanjang. Semua orang dari arah mana saja melihat, rame. Apa tidak memalukan? Sangat-sangat memalukan. Dan dia melakukannya. Ingat, Yesus itu Tuhan. Dia melakukannya untuk saudara dan saya. Ya. Kenapa harus dipakukan di kayu salib telanjang di tengah banyak jalan? Menurut orang Romawi pada masa itu adalah strategi mereka supaya semua orang lihat bahwa jangan lagi ada yang berani melanggar hukum Romawi. Itu biar pada takut. Iya gitu. Betul hukumnya. Jadi itu benar-benar sengaja dilakukan seperti itu. Wow. Menjadi omongan orang kan, semua nunjukin dia. Iya. Sama, saya juga pernah mengalami seperti itu. Orang mengetahui peristiwa perceraian ini dan menjadi omongan orang. Tapi itu pun puji Tuhan, Yesus sudah tanggung di kayu salib. Kemudian yang lain lagi yang kita lihat. Ketika Yesus mati di kayu salib ada dua penjahat kan? Salah satunya kalau dia menghina dia. Kalau kamu ini turun dari kayu salib, ya kan? Matius 27 ayat 44. Lalu Lukas 23 ayat 23 ayat 35 mengatakan ada orang-orang pada mengatakan gini, dia menyelamatkan orang lain, tapi dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa benar dia Tuhan gitu kan? Diolok-olok, dihina. Ya betul. Peristiwa perceraian dalam hidup saya juga memalukan. Orang-orang menghina, memandang rendah, ya. Bahkan orang tidak bisa percaya lagi kepada saya. Kok hamba Tuhan bercerai? Tapi itu pun Yesus sudah tanggung di kayu salib. Amin. Ya. Lalu kemudian yang lain lagi yang kita lihat. Matius 26 ayat 56. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 60 peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Petrus waktu menyangkal Yesus dan Yesus itu jaraknya nggak jauh. Sebab ketika penyangkal ketiga kali ayam berkokok, Yesus bisa nengok. Iya. Yesus bisa lihat Petrus, Petrus bisa lihat Yesus. Jadi kan nggak jauh. Ya, jadi bayangkan pada pada saat di mana Yesus itu ditangkap, dibuih, ya, misalnya mungkin diborgol gitu ya. Di mana pada saat dia membutuhkan orang-orang yang dekat pada dia, paling dekatnya murid-murid. Iya. Semua lari. Murid meninggalkan dia dan melarikan diri, Matius 26 mengatakan demikian. Ya kan? Petrus pun yang sangat dekat yang bilang, aku mati bagi kamu. Dia menyangkal. Jadi betapa Yesus mengalami rasa ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat. Begitu juga mungkin saudara dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami hal-hal yang memalukan, orang-orang yang saudara pikir bisa mendukung saudara, mensupport saudara, berdiri bersama saudara, meninggalkan. Itu sangat memalukan. Begitu juga sama dalam hidup saya. Ketika peristiwa itu terjadi, orang tidak mau mengundang lagi dalam pelayanan. Gereja-gereja penutup, pelayanan dibatalkan, dan semuanya. Dan orang berkata, tidak pantas hamba Tuhan yang bercerai berdiri di atas mimbar. Tapi itu pun Yesus sudah menanggung di kayu salib. Wow. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus tidak saja hanya menyembuhkan tubuh jasmani kita, tapi semua hal yang memalukan dalam hidup kita. Saya mau bercerita sedikit. Memang perceraian itu memalukan. Nggak peduli dengan alasan apapun kalau saudara pernah bercerai. Kita bukan bicara alasannya, tapi kita bicara hidup kita bersama dengan Tuhan. Waktu itu membuat saya juga bersembunyi. Iya. Lalu ketika saya pergi pertama kali ke gereja bersama sahabat saya suruh saya pergi ke gereja. Saya udah bolak-balik diajak, tapi saya nggak mau karena jauh. Akhirnya saya datang. Saya berusaha untuk duduk di tempat yang mungkin orang-orang nggak akan kenal saya, nggak ada yang tahu saya, ya.
Dan ketika selesai, saya berusaha bersembunyi di balik orang, buru-buru pulang. Ya, karena di gereja itu boleh ambil teh, kopi, ada minuman, makanan ya. Tapi saya menyembunyikan diri, saya pulang. Kira-kira itu 2 kali hari Minggu. Pada hari Minggu yang ketiga, saya ke gereja. Tiba-tiba saya merasa saya bisa mengangkat kepala saya. Kayaknya rasa yang memalukan itu hilang. Kalau dulu saya takut nanti kalau ada orang ketemu saya yang kenal saya lalu tanya gimana, saya jawabnya apa nih ya. Tapi tiba-tiba kepala saya bisa terangkat dan saya bisa berjalan tegak. Saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Atas apa yang dia sudah lakukan di kayu salib dan itu a finished work. Jadi dia mengangkat rasa yang memalukan itu, hal yang memalukan itu untuk saya bisa kembali melihat kasih Tuhan. Ya bukan saya tadinya nggak bisa lihat, tapi bisa punya percaya diri, ya bisa punya confident, gitu, bisa oke, ya bisa kalau ditanya saya jawab nggak apa-apa. Ya. Saya ingat ayat yang berkata begini dalam Imamat 26 ayat 13, I broke the bars of your yoke and enable you to walk with heads held high. Aku sudah mematahkan puk-puk yang kau pikul dan memampukan engkau untuk berjalan dengan kepala terangkat ke atas. Itu adalah ayat ya. Jujur ibu-ibu, itu adalah ayat yang saya ucapkan setiap hari. Saya ucapkan setiap hari. Karena saya tahu Yesus mati di kayu salib untuk saya. Dan itu menjadi kenyataan. Tiba-tiba saya bisa bangkit. Ya. Kemudian dikatakan lagi ada beberapa ayat. Ayat Mazmur 3 ayat 3 mengatakan gini. In the depths of my heart, jauh di dalam hati saya, aku sungguh-sungguh mengetahui engkau. Yahweh, engkau sudah menjadi perisaiku. You take me and surround me with yourself. Engkau mengambil aku dan mengelilingi aku dengan dirimu sendiri. Kemuliaanmu yang menutupi aku setiap kali, terus menerus. You lift high my head when I bow low in shame. Engkau yang mengangkat tinggi kepalaku ketika aku menunduk karena malu. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mengangkat kepalamu tinggi walaupun engkau pernah tertunduk di dalam malu. I have cried out to you, aku berseru kepadamu, dan dari hadiratmu yang kudus engkau menolong. You send me a father's help. Wow. Engkau mengirim kepadaku pertolongan Bapa. Amin. Puji Tuhan. Saya lewat kesempatan ini sebelum saya tutup dengan doa, saya mau berterima kasih buat Pak David dan Ibu Lydia. Beberapa tahun yang lalu, saya dan sahabat baik saya datang menemui Pak David dan Ibu Lydia. Saya datang bukan mau cerita ini itu enggak, saya cuma mau minta izin. Kalau saya diundang dalam pelayanan dan orang tanya saya dari mana, karena saya nggak punya covering kan, saya dari mana? Apakah boleh Bapak dan Ibu Lydia, saya memakai nama Reva, saya dari Reva. Mereka bilang, Pak David bilang boleh, Ibu Lydia bilang boleh. Nggak apa-apa kata Ibu Lydia. Mereka tidak tanya kenapa, apa yang terjadi, ini itu cek background nih saya, nggak ditanya, sama sekali nggak ditanya. Itu adalah gambaran Bapa kita di surga. Datang kepada Bapa, dia nggak akan tanya apa-apa, dia cuma mau engkau datang kepada dia. Itu baru namanya kasih orang yang sungguh-sungguh dikasih Tuhan. Dari mana mereka bisa punya kasih itu? Karena Tuhan lebih dulu ngasih kita bisa mengasihi. Itu bukti kasih. Sama, saya juga harus melakukannya untuk orang lain. Tuhan mengasihi saya berlimpah-limpah, saya mengasihi orang lain berlimpah-limpah. Sama seperti wanita di Samaria itu. 5 kali bercerai, lalu nggak menikah lagi dengan orang yang ke-6. Ketika Tuhan melimpahkan kasihnya, dia membagikan kasihnya sampai ke Roma, sampai ke Afrika. Bahkan bersedia mati jadi mati. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, lihat saya. Kalau engkau pernah mengalami hal-hal yang memalukan di dalam hidupmu, apa saja, atau engkau pernah bercerai, engkau single parent, engkau single mom, betul, hal itu mungkin hal-hal yang memalukan bagi hidupmu. Tapi Yesus sudah memikul, menanggung semua itu untukmu di kayu salib. Tidak peduli apapun bentuk yang shameful things.
apapun itu. Malu ini membuat engkau bersembunyi mungkin dari keluargamu, dari komunitasmu, dari gerejamu. Engkau mengisolasi dirimu sendiri. Seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar firman Tuhan, mereka malu. Shame. Mereka bersembunyi. Tapi Yesus datang mencari mereka. Dan mengcover mereka. Memberikan pakaian dari daun ar. Mari. Datanglah kepada Tuhan. Atas pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah selesai di kayu salib. Saudara yang sekarang bukan saudara yang dulu. Bukan saudara yang beberapa tahun yang lalu. Kathryn Kuhlman pernah berkata begini, setelah dia bertobat, dia kembali melayani Tuhan. Tidak mudah pada zaman itu untuk perempuan berdiri di mimbar. Apalagi perempuan yang bercerai berdiri lagi di mimbar. Lebih berat lagi. Ketika orang bertanya atau orang bilang, kamu kan perempuan bercerai. Dia bilang, oh, that's not me. Bukan aku. That Kathryn died with Jesus on the cross. Kathryn yang itu sudah mati di kayu salib bersama dengan Yesus. Wow. Bercerai satu kali bukan berarti setiap hari kan kita bercerai. Umpamanya gini. Saudara pernah melakukan kejahatan dalam hidupmu, dosa. Contoh, tadi saya dan Kesia bicara umpamanya kleptomani, suka mencuri. Ya, mencuri. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita kleptomani, suka mencuri. Contoh saja. Lalu ketika sudah bertobat, minta ampun kepada Tuhan, saudara sekarang maju ke depan bersama Tuhan, ikut Tuhan, menjadi orang yang benar-benar dibenarkan di dalam Tuhan, kan saudara sekarang bukan kleptomani lagi dong. Betul. Itu dulu kan? Yes. Sama juga dalam perceraian. Itu dulu. Tahun kapan? Sekarang tidak lagi. Itu udah ditanggung. Jangan hidup lagi di bawah bayang-bayang itu. Di bawah tuduhan. Ya, di bawah tuduhan itu. Berhenti. Tetelestai. Pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di kayu salib. Bereskan apa yang perlu dibereskan dalam hidup saudara kepada Abba Father. Bereskan. Bertobat. Kalau ada hal yang perlu saudara bereskan dan bertobat. Mungkin orang-orang tidak memaafkanmu atas apa yang memalukan yang pernah terjadi dalam hidupmu. Orang-orang mungkin tidak memaafkan. Tetapi Tuhan sudah mengampunimu. Yes. Bukan sekarang. 2000 tahun yang lalu. Beri waktu untuk grief time. Berduka. Memang ada waktunya kita berduka. Tapi jangan lama-lama. Saudara harus maju ke depan. Move forward bersama Bapa kita di surga. Dia akan datang berlari itu saudara memelukmu dan menciummu. Dia akan memberikan kembali kepada saudara your identity. Identitasmu itu siapa? Yeah. Dan dignity. Rasa hormatmu. Wow. Yes. Dikembalikan posisimu, otoritasmu. Setelah itu, berjalanlah bersama Tuhan di dalam hidupmu terus. Bergandengan tangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Gandeng tangan dia, berjalan bersama dia ke depan. Move forward because he loves you so much. Embrace Jesus and live for him. Create a new history with Jesus. Ciptakanlah sejarah-sejarah yang baru bersama dengan Yesus. Karena saudara adalah anak perempuan yang sangat dikasihi. Amin. You are his beloved daughter. Yes. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap menjadi berkat buat saudara. Hiduplah unashamed. Yes. Amin. Jujur ladies di sini saya masih membara. Thank you banget Ci Lucia. Aku ngerasa level of freedom yang Cici udah bawa dalam hidup Cici, yang Tuhan tuh udah bebasin Cici dari a lot of shame itu. Tuhan yang angkat kepala Cici. Sekarang Cici yang mengangkat kepala wanita-wanita di mana aja yang lagi ngerasa, oh, aku tuh defined by whatever I have done, apa yang aku lakukan, atau yang mungkin orang lakukan kepada saya. Tapi Cici itu jadi reminder gitu. No, gitu. I've been through that. That's a lie gitu. Aku yang sekarang bukan yang dulu. Yesus sudah mati, tetelestai yang Cici bilang tadi. Wow, I'm just overwhelmed sih. Thank you ya, Ci. Aku percaya kita semua di sini nggak cuma belajar informasi ya, tapi aku merasa hati kita di sini juga menangkap sesuatu yang baru dari Tuhan.
ada kebebasan yang baru, new level of freedom kalau kalau kita dibawa jadi terang buat setiap orang yang mungkin merasa, oh, aku nggak layak untuk terima kasih Bapak. Tapi biar kita bawa itu ya, bawa kasih Bapak ke tempat-tempat yang tadi orang-orang rasa nggak layak. Thank you, Ci. Mungkin untuk wrap up, do you mind praying for us? Oke. Terutama mungkin buat yang lagi ada struggle atau Tuhan bukain, oh ternyata di area ini masih ashamed with that area gitu. Oke. Mari kita berdoa. Buka hati saudara. Biar Roh Kudus yang menyelidiki hatimu, kita bisa menjadi, di sini ada dua. Mungkin saudara menjadi orang victim, korban. Hal-hal yang pernah memalukan yang pernah terjadi. Tapi mungkin saudara menjadi yang bagian kedua, yaitu orang yang menunjuk, menuduh, menghina. Menjadi yang keduanya. Mari kita sama-sama minta ampun. Apakah kita pernah mengalami hal yang memalukan? Kita minta ampun sama Tuhan, kita kembali kepada kasih-Nya. Atau saudara pernah menjadi orang yang menunjuk, menghina, merendahkan, menghindari orang-orang yang pernah melakukan hal-hal yang mungkin untuk ukuran saudara itu memalukan. Kita juga minta ampun. Yesus tidak malu kok hangout sama orang-orang yang memalukan. Yesus nggak malu kok hangout sama orang-orang berdosa, orang-orang yang bercerai, orang-orang yang pemungut cukai, pendosa-pendosa, makan sama-sama. Karena dia tahu who he is. Yes. Kita juga nggak usah malu. Karena kita tahu siapa kita dan Bapa kita. Tuhan, kami minta ampun atas semua yang pernah terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan sangat-sangat baik. Bapa, hamba berdoa buat semua mereka pada saat ini yang masih di dalam cengkraman atau bayang-bayang yang memalukan, belum bisa keluar dari itu, belum dapat set free, belum dapat freedom kemerdekaannya. Pada saat ini Tuhan, segala trauma, tragedi, apapun yang pernah terjadi dalam hidup mereka Tuhan, Kau singkirkan dalam nama Yesus. Luka-luka itu Tuhan, Kau balut Tuhan, Kau berjanji, you heal our broken hearted and bind up our wound. Yes Lord, sembuhkan luka hati kami, balutlah luka-luka kami, sehingga kami bisa mengangkat kepala kami tegak, karena Bapa di surga mengasihi kami. Karena kami adalah anak raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.